Selamat siang semuanya, selamat datang di Serial Training Management Jepang STMJ ya. STMJ, maaf ya setiap kali ngomongnya sama ya, susu, telur, madu, jahe. Jadi kita dapat energi dari STMJ agar Indonesia lebih maju lagi, ya. Dan kali ini menjelaskan adalah Akafuda Saksen. Akafuda Saksen, tapi kalau sebenarnya Akafuda Saksen ini mungkin ya orang tertentu saja tahu ya, mungkin tidak terlalu umum, tapi saya mengenalkan. Kalau ya sebenarnya yang lebih gampang ya kartu proyek merah, ya kartu proyek merah, proyek kartu merah deh, ya proyek kartu merah. Kartu merah tahu kan? Kalau di itu ya bola ya. Kalau dapat kartu merah dieliminasi kan, disuruh keluar dari lapangan. Ya, dan proyek kartu merah ini digunakan untuk 5S Seiri. Sekali lagi, Seiri itu apa? Ya, memisah ya, apa yang perlu dan apa yang tidak perlu, dan kalau yang tidak perlu dimusnahkan. Ya, dan kalau walaupun tahu masalah itu, mengenai itu, tapi kalau tidak bertindak percuma ya. Makanya ini sebenarnya proyek kartu merah ini betul-betul secara nyata mempertindak untuk melakukan Seiri. Proyek kartu merah ini sangat-sangat bagus, makanya saya mengenalkannya untuk kartu proyek kartu merah ya. Itu menyiapkan kartu kertas bekas ya, kertas bekas ya, biasanya itu kan kita punya A4 ya, dan kertas bekas A4 ini ya dengan tangan saja ya, ini dilipat ya, ini dilipat, bukan sulap ya. Dan sobek ya, sobek ya. Kalau A4 disobek menjadi A5 ya, dan A5 disobek lagi ya. Jadi bikin sebesar itu, ini namanya A6 ya. Jadi kertas A6 itu menyiapkan, karena kertas bekas ya, jadi tidak usah itu ya mikir sia-sia atau gimana ya, bikin sebanyaknya ya. Dan setiap orang, pokoknya itu ya, pasukan proyek kartu merah itu masing-masingnya sekitar 20 atau 30 ini pengang ya. Kemudian bawa spidol ya, bawa spidol ini. Dan sebenarnya satu lagi adalah isolasi ya. Jadi setiap pasukan membawa kertas A6, kemudian spidol dan isolasi. Dan kita menentukan sekarang melakukan proyek kartu merah di mana. Misalnya saja gudang ya, masing-masing masuk. Dan apa yang dilakukan, semua barang dicurigakan. Jangan-jangan ini tidak usah, jangan-jangan ini harus dipindahkan, itu cari-cari. Dan misalnya kalau ketemu barang yang itu ya harus buang, betul-betul jelas buang, misalnya ya, menulis B, buang, dan nempel ke barang itu ya kan. Dan juga itu ya, kadang-kadang bingung ya, itu menurut saya tidak perlu dan harus buang, tapi takut nanti kalau begitu buang nanti dimarahi ya. Kalau begitu ya menulis tanda tanya, nempel ya. Kemudian sebenarnya perlu, tapi jelas bukan tempatnya di situ ya. Misalnya barang QC, tapi kok ada di produksi, nggak boleh ya kan. Kalau begitu pindah ya, pindah P dan nempel ya. Dan dengan rame-rame ya, kira-kira 3 macam ya, mungkin kira-kira 3 macam
buang, tidak jelas, dan pindah, ya kan, nempel. Dan aturannya setelah tempel yang 3 macam itu tidak boleh lepas sebelum bertindak, ya. Jadi kalau yang buang itu langsung buang, atau kalau langsung buang itu ya nggak sempat, itu kita menentukan tempat yang siap buang itu. Semua pindahin ke situ, ya. Kemudian kalau tentu saja kalau itu ya tidak jelas ya, kalau tidak jelas, kalau seperti ini ya nanya ke atasan. Dan waktu itu atasan jangan ragu-ragu, harus memutuskan, ya kan, ini buang, ini pindah kemana atau gimana, harus memutuskan, tidak boleh ragu-ragu. Kalau ada orang ragu-ragu, ya proyek kartu merah atau tahap seri udah gagal, ya. Ya dengan begitu ya saya pernah melakukan kartu merah di suatu perusahaan gudang. Ternyata itu 2/3 barang dinyatakan tidak usah. Jadi gudangnya jadi itu ya longgar banget. Dan setelah longgar, karena rak-raknya longgar, ya kan, menentukan kemudian seton ya, menentukan ini untuk apa, ini untuk apa, dan lebih bagus lagi menentukan jumlah, ya. Dan proyek kartu merah itu sangat jelas dan ya bangsa 1 jam ya, kalau misalnya ruangannya tidak begitu besar ya 1 jam saja selesai. Dan begitu lewat 1 jam, wow, suasananya berubah sekali. Ya, sebenarnya itu ya kalau namanya manusia, kalau kita bekerja atau menghadapi barang di suasana itu ya barangnya terlalu banyak, hati pun susah. Tapi dengan itu ya melakukan proyek kartu merah, semua jadi sepi dan pokoknya teratur ya. Jadi suasananya betul-betul berubah. Ya, cobalah melakukan di tempat Anda. Sebenarnya ya di rumah pun, di rumah juga bisa, ya. Dan jangan takut. Pokoknya itu ya untuk melakukan proyek kartu merah ini, rawan yang paling itu ya tidak bagus adalah rasa ragu-ragu atau takut atau rasa sayang. Wah, kalau ini buang sayang. Waduh, gimana sih kalau ini buang? Ya, saya kira perlu. Kalau ragu-ragu begitu, ya proyek kartu merah ini gagal. Ya. Dan kalau saya mikir ya, kalau misalnya saja sebenarnya perlu dan ternyata buang, tapi yang tidak perlu ya kira-kira itu ya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi baru dinyatakan perlu lagi, beli aja lah, ya. Kalau ada pikiran seperti itu, rasa ragu-ragu bisa hilang. Ya, begitulah. Kali ini menjelaskan proyek kartu merah untuk tahap seri. Tahap pertama dari 5S. Ya. Dan sebagai terakhir ya, saya itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.